Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Semula Allah dan manusia ada dalam satu dunia. Tetapi dosa telah membelah menjadi dua. Dunia abadi, yaitu surga, ada di atas. Dunia fana, yakni bumi, ada di bawah. Antara atas dan bawah terkunci. Manusia tak bisa masuk ke atas dan Allah tidak turun ke bawah. Namun Allah sungguh berbelas kasih. Ia kemudian turun ke bawah dengan menjadi manusia agar manusia diilahikan kembali dan bisa naik ke atas. Oleh karena itu, marilah kita memaknai Yesus naik ke surga ini dalam 3 permenungan berikut. Yang pertama, kenaikan dan iman. Dalam segala sesuatu, manusia ini ingin naik tingkat. Gaji naik, karir menanjak, penghasilan meningkat, kesehatan membaik, dan seterusnya. Gerak naik ini dikatakan keberhasilan atau sukses. Tidak ada seorang pun yang ingin bergerak turun. Coba perhatikan profil Anda. Meskipun 80 tahun yang dipasang umur 30 tahunan. Menunjukkan enggak mau beranjak tua. Bahkan kalau perlu yang 17 tahun. Meskipun nanti kenyataannya adalah 87 tahun. Orang-orang yang bangkrut, lihatlah. Yang diceritakan adalah ketika dia sukses dulu. Atau orang-orang yang rajin ke gereja dan kemudian enggak mau lagi ke gereja. Ceritanya dulu saya aktif. Ikut mesdinar setiap hari Minggu dan seterusnya. Sampai usia 30 tahun begitu luar biasa aktif. Tapi ketika ditanya, Pak sekarang masih ke gereja? Enggak. Seringkali orang dalam kondisi-kondisi tertentu enggak mau untuk berada di dalam posisi bawah. Oleh karena itu peristiwa kenaikan Tuhan menjadi mudah untuk dimengerti. Setelah Yesus naik ke surga, para murid menjadi orang-orang yang percaya. Selama ini Yesus tampil sebagai manusia lemah, menderita sengsara, mati di kayu salib. Sehingga para murid menjadi ketakutan. Mereka ngumpet dengan pintu-pintu yang terkunci. Namun begitu Yesus bangkit dari mati dan naik ke surga, mereka menjadi pemberani. Setiap hari mereka berdoa dan memecah-mecahkan roti. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Kenaikan Tuhan menjadikan iman mereka meningkat secara pesat. Pengalaman para murid menjadi pembelajaran penting untuk kita semua pada sore hari ini. Hari ini kita semua diajak untuk memandang ke langit dan menjadi percaya. Kenaikan Tuhan menjadikan kita orang-orang yang gembira, bersemangat dan bekerja keras. Segala susah derita, pengalaman pahit dan tantangan tidak menyurutkan kita semua untuk melangkah bersama dengan Tuhan Yesus menuju ke surga. Sebab kita semua yakin Yesus telah membuktikan semuanya itu untuk mengantar kita menuju ke surga. Sehingga dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, di hati selalu mengatakan, Tuhan, sampai mati pun aku hanya mau kamu. Itulah yang pertama yang kiranya penting untuk kita geluti. Kenaikan dan iman. Lantas yang kedua, kenaikan dan perutusan. Kenaikan Yesus ke surga adalah kisah penutup hidup Yesus di bumi
sekaligus adegan pertama dalam sejarah gereja. Sekarang saatnya para murid mengemban misi untuk pergi ke seluruh dunia. Sebab tadi sebelum Yesus naik ke surga, ia berpesan, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum." Inilah pesan Yesus yang dipercayakan kepada gereja. Sebagaimana Yesus datang untuk mengemban misi kerajaan Allah, demikianlah kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita dapat melihat gereja hanya dapat berkembang ketika anggota gerejanya mewartakan kebaikan Allah. Oleh karena itu Thomas yang dahulu ragu-ragu akan Tuhan, dialah yang paling lincah. Sehingga dalam sejarah gereja dikatakan Santo Thomas sampai di sebelah timur India. Paulus yang dulu seorang yang mengejar-ngejar murid Yesus, tapi setelah ditangkap dan menjadi percaya kepada Tuhan, ia selalu berada di tengah laut untuk mewartakan kepada orang-orang Yunani yang bukan Yahudi. Sehingga mereka semua akhirnya mengenal Yesus dan percaya. Atau Franciscus Xaverius bertahun-tahun berkeliling dunia sampai ke Indonesia. Hanya oleh Franciscus Xaverius yang dulu sampai di Tanah Barus, kita semua mendapatkan kekuatan untuk mengenali iman Yesus ini. Kalau tidak ada yang mewartakan, siapa lagi yang kemudian menjadi percaya? Dan dalam pengalaman hidup mereka, Injil memang dianiaya sepanjang masa. Itu sudah kodratnya. Maka jangan heran kalau sekarang di medsos muncul Rosario pun dapat teraniaya. Kalau mereka sungguh-sungguh Rosario dan aniaya mereka oleh karena Kristus, saya berdoa semoga Roh Kudus benar-benar turun atas mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang semakin berani mewartakan Injil Allah. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang mengalami kekuatan Yesus. Dengan demikian pula kita dapat melihat pengejaran. Justru di dalam pengejaran itu iman menjadi tumbuh. Dalam kesengsaraan, unsur-unsur rohani justru dimurnikan. Dengan demikian kenaikan Yesus ke surga mengandung arti misi. Kita mesti mewartakan kabar baik kepada semua orang agar mereka mengenal Allah yang penuh dan kemudian memuliakannya serta diselamatkan oleh karenanya. Kenaikan menjadi sesuatu yang penting dalam perutusan. Kemudian yang terakhir, kenaikan dan kehendak Allah. Pengikut Kristus yang sejati tidak bisa hidup dengan dibebaskan dari kewajiban memberitakan Kristus kepada seluruh dunia. Kalau ingin mulia bersama dengan Yesus berarti kita tidak menjadi mundur, tetapi makin percaya dan mencintai Tuhan. Dan salah satu bukti atau wujud iman dan cinta kepada Allah itu adalah mewartakan kebaikan Tuhan. Lebih-lebih dalam konteks dekat, MKK akan sebentar lagi, ya bukan sebentar lah, tahun depan itu sudah mulai pergantian Dewan Paroki. Moga-moga kenaikan Tuhan hari ini membuat hidup menjadi berbeda. Saya tidak ingin mendengar lagi kata-kata, Romo di lingkungan saya enggak ada yang mau ganti. Romo semua mundur kalau diundang misal doa lingkungan akan pergantian pengurus enggak datang seekor pun.
Moga-moga itu enggak terjadi lagi. Jadi berikanlah hidup Anda demi pelayanan bagi orang lain. Sehingga kemudian Yesus itu bisa diwartakan. Atau misalnya dalam keluarga, moga-moga orang tua yang hari ini hadir di sini menjadi contoh bagi anak. Jangan sampai hanya karena anaknya rajin misioner, maka orang tuanya terpaksa ke gereja. Atau karena komuni pertama, maka mau nggak mau ya sudah ikut rekoleksi orang tua komper misalnya. Moga-moga tidak begitu, tetapi dibalik. Semakin kita bertambah umur, semakin kita berpengalaman akan Tuhan, semakin banyak hal yang mesti diwartakan. Saya membayangkan kalau di sini pada sore hari ini ada orang 800 lah misalnya. Orang yang 800 itu baunya kan bagus. Kalau jalan orang Katolik sudah berbau harum, orang akan menoleh dan kemudian akan percaya. Bukan parfumnya yang harum loh ya, tapi jalan Anda itu mestinya menjadi tabernakel berjalan. Misalnya para prodiakonnya datang ke rumah umat itu langsung membuat orang yang tua dan sakit itu melonjak kegirangan. Tapi jangan sampai membuat para diakon datang ke rumah orang yang sakit mengirim komuni. Ini lagi. Wah, itu kan sebenarnya sesuatu yang mesti menjadi refleksi bagi kita. Atau juga bisa terjadi, kalau ternyata saya datang ke Anda itu membuat Anda kesulitan. Misalnya, ini kok Romo sering datang kunjung-kunjung itu mau ngapain nih? Sehingga oke lah, nanti kalau rupanya Romo mau datang ke tempat saya kasih anjing saya aja di depan yang galak supaya enggak muncul lagi. Bisa jadi karena kita ini bisa jadi menjadi orang yang menjadi penghambat. Tetapi kalau itu penghambat bukan karena kesalahan kita, terus kita berjalan. Tetapi kalau itu penghambat karena kesalahan kita, menjadi refleksi kehidupan. Maka di sini menjadi penting untuk kita tidak bisa lepas karena kita telah dibaptis, maka kita menjadi orang yang harus mewartakan kerajaan Allah. Dalam Paulus dikatakan baik situasinya itu baik maupun situasinya buruk, Injil harus diwartakan. Kebaikan Tuhan harus diwujud nyatakan. Entah itu di dalam rumah, entah itu di luar rumah, orang Katolik tidak boleh sembunyi. Jangan-jangan Anda ketika di warung sudah mulai mau makan aja karena di kiri kanan rame, mulai tunduk. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Karena takut bahwa nanti saya dianggap Katolik. Mulai hari ini katakan hidup dengan Yesus mesti diwujud nyatakan. Bukan berarti pamer ya di rumah makan dalamlah Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya bukan pamer gitu, tapi enggak usah takut dengan identitas kita sebagai murid Yesus. Kita harus menjadi orang yang yakin. Kalau misalnya ketemu cewek-cewek, ketemu orang yang cakep, ditanya agamamu apa ya? Diam aja. Enggak ada yang bilang saya Katolik. Wah, nanti kalau dibilang Katolik enggak laku. Kita harus sungguh-sungguh memberikan perwujudan. Pertama kita mesti dikenal. Kalau tidak dikenal, maka itu susah mewartakan. Setelah dikenal, kita mesti menjadi orang yang berani. Bisa berani karena yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Moga-moga hari ini kita semua menjadi orang yang melaksanakan tugas atau pesan Kristus sebelum naik ke surga, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ketika orang lain menolak, kalau itu kesalahan, memang kita memperbaiki diri. Tetapi manakala kita koreksi bahwa itu bukan karena kesalahan pribadi, kita teruskan
meskipun mengalami derita dan sengsara. Yakinlah orang yang percaya dan beriman tidak akan pernah bersembunyi, tetapi menunjukkan bahwa Allah itu sungguh baik dan menyelamatkan. Tuhan memberkati kita.